adik-adik, sebentar lagi ibadah online kita akan dimulai. Mari kita perhatikan beberapa hal berikut. Pertama, pastikan kalian sudah mandi dan makan supaya bisa fokus saat beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya. Ketiga, pilih tempat yang nyaman namun tidak sambil tiduran, makan, ataupun ngobrol. Keempat, siapkan uang persembahan kalian ya adik-adik. Dan yang terakhir, persiapkan hati kita untuk beribadah. Tuhan Yesus hadir loh di ibadah online kita. Selamat beribadah. Teman-teman, mari kita berdoa buat bangsa dan negara kita, Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Engkau sudah berkati bangsa kami ini dan lindungi bangsa kami. Kami juga mengucap syukur atas pernyataan-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah Pak Presiden agar memimpin bangsa ini dengan benar dan semakin maju. Tuhan Yesus, tolong berkati bangsa ini agar COVID-19 ini cepat berlalu dan Tuhan tolong sembuhkan pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa di sekolah kita. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami Tuhan ketekunan Tuhan untuk belajar walaupun kami belajar melalui online ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai guru-guru kami Tuhan. Walaupun guru-guru kami mengajar online ya Tuhan, tetapi Tuhan selalu berikan guru-guru kami kesehatan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami sangat rindu ya Tuhan dengan guru-guru dan teman-teman kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya COVID-19 ini cepat usai Tuhan agar kami bisa bersekolah kembali Tuhan. Kami bisa bertemu dengan guru-guru kami dan dapat bertemu dengan teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekarang aku akan berdoa untuk keluarga. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk mama papa kami, berkati mereka supaya mereka boleh dilancarkan pekerjaannya dan mereka terlindungi dari virus-virus di luar sana Tuhan. Berkati untuk kakak dan adik kami Tuhan, berkati supaya mereka diberikan kesehatan, supaya apa yang mereka kerjakan selalu menyenangkan hati-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami di luar sana yang belum mengenal Engkau Tuhan. Berkati supaya mereka boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, senang sekali bertemu dengan kalian di rumah ya. Hari ini kakak percaya kita semua siap memuji Tuhan, amin. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Katakan bahwa Yesus adalah pokok dan kita carangnya. Ibarat pohon, Tuhan Yesus batangnya, kita carangnya. Tanpa batang kita carang pasti mati. Ayo kita nyanyikan dengan semangat. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Amin. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Amin. Yes. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta semua. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah.
menjanjikan bahwa kita akan berbuah. Bukan berarti nanti muncul anggur atau muncul apel, tidak begitu ya. Tetapi buah ini adalah perbuatan-perbuatan kita yang baik. Nah, saatnya kita sebagai anak terang, sebab Tuhan kita adalah sumber terang itu, dan kita harus memancarkan terang itu dimanapun kita berada. Mari kita naikkan pujian ini, aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, itu yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Yes, aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, itu yang Tuhan suka. Mari menjadi terang. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana pun pergi. Sekali lagi, aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, itu yang Tuhan suka. Terang di mana ya? Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di gereja pun kemana ku pergi. Yes, haleluya, amin. Puji Tuhan. Jadi mari kita menjadi terang di mana saja kita berada. Puji Tuhan, haleluya. Kita punya Allah yang besar, namanya Yesus, dan Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Mari kita berikan hati kita, pikiran kita fokus kepada Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kita dengan sungguh-sungguh. Ku menyembahmu, ku memujimu ya Tuhan Yesus. Mengangkat tangan, ku mengangkat tanganku, naikkan syukurku. Kaulah Tuhanku, yes amin. Kaulah Rajaku. Sahabatku Yesus, Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang besar. Engkaulah sumber terang kami. Kami bersyukur bahwa kami juga boleh menjadi terang buat teman-teman kami, buat sekeliling kami. Segala puji penyembahan kami naikkan kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Saat ini kami juga siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi Kak Sari yang menyampaikannya. Urapi setiap kami, telinga kami sediakan buat firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan masuk dalam hati dan pikiran kami, mengubahkan setiap kami menjadi lebih baik dan semakin mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kamu adalah garam dunia, kota yang terletak di atas gunung. Tidak tersembunyi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu mati. Hah? Mati listrik? Oh, gimana dong? Kan aku lagi baca Alkitab. Kalau gelap begini, aku nggak bisa lihat. Apalagi aku baca. Aduh, gimana ya? Tuhan tolongin dong supaya lampunya, listriknya cepat nyala. Oh iya, aku punya ide. Aku ambil lilin aja deh di dapur. Kan lilin benda penerang. Oke, aku harus pelan-pelan nih. Soalnya kan gelap banget. Aduh. Aduh, aku nggak kelihatan ada meja di sini. Mana ya lilinnya ya? Untung aja ada lilin. Jadi ruangan ini lumayanlah lebih terang. Nah, aku bisa letakkan di sini supaya aku bisa melanjutkan membaca Alkitab. Wah, puji Tuhan, lampunya, listriknya udah nyala lagi. Jadi terang ruangan ini. Sehingga kita bisa lihat. Hah? Berantakan, gak taunya tadi waktu Kak Sari ambil lilin, kesenggol mejanya jadi berantakan deh. Nah, Kak Sari rapiin dulu ya. Waduh. Nah, ini kan enak kalau rapi. Kalau pas tadi lagi gelap gak bisa kelihatan kalau berantakan tadi. Bahkan waktu Kak Sari jalan gak lihat ada kaki meja di bawah. Jadi kesandung deh. Tapi karena terang sekarang bisa kelihatan. Terang itu adalah keadaan di mana semuanya terlihat jelas. Semuanya terlihat jelas. Nah, kalian mau tahu nggak Kak Sari tadi lagi baca apa sih kok kayaknya seru banget? Adik-adik di rumah bawa Alkitab nggak? Coba sekarang Alkitabnya dibuka. Kita baca ya adik-adik di Matius 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus berkata, kita adalah terang dunia. Kalau minggu lalu kita belajar tentang garam dunia. Minggu ini kita belajar bahwa Tuhan berkata hidup kita adalah terang dunia. Terang itu apa sih?
keadaan di mana hidup kita bisa terlihat jelas. Coba bilang sama adik, sama kakak, boleh deh. Hidupmu terlihat jelas. Coba bilang. Ya, hidup kita terlihat jelas ketika kita menjadi terang. Lah kak, memang hidup kita kan memang kelihatan jelas. Maksudnya gimana sih? Maksudnya yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, yang kelihatan itu apa sih? Yang kelihatan adalah perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu yang harus kelihatan. Apakah adik-adik di rumah suka berbuat baik? Kita mau tanya ya sama mama sama papa di rumah ya. Shalom. Saya dengan Herlin, mamahnya Delsi. Pada kesempatan ini, saya ingin memberitahukan perbuatan baik yang pernah Delsi lakukan, yaitu jika ada tamu yang datang ke rumah, Delsi senang sekali membantu untuk menyiapkan minuman atau snack-snack kecil, dan Delsi senang sekali melakukannya. Sekian dan terima kasih. Keisha itu anak yang baik, juga rajin. Dia suka bantu mama untuk merapikan kamar, kadang menyapu rumah juga. Terima kasih ya Keisha. Halo adik-adik semua, Mama mau cerita tentang kebaikannya Joy. Jadi pernah Mama pulang kerja udah sore, terus Mama masuk rumah, udah gitu ke meja makan, ternyata udah tersedia spaghetti buatannya Joy buat Mama. Mama udah pulang, capek, lapar, bisa makan langsung deh. Thank you sayang, love you. Noah juga rajin berbuat baik loh, dia suka mencuci piring sudah makan. Grace juga rajin berbuat baik loh, dia suka berbagi makanan sama temennya. Wow, keren! Kalian melakukan perbuatan yang baik. Dan perbuatan yang baik itu bisa dilihat oleh papa mama. Artinya terang kalian itu bercahaya loh. Kalau kita melakukan perbuatan baik, berarti apa sih yang mendasarinya? Karena kita sayang, karena kasih, makanya kita melakukan perbuatan yang baik. Karena aku mengasihi mamaku kak, makanya aku mau nurut sama mamaku. Karena aku sayang kak sama papaku, makanya aku nurut sama papa. Bukan karena takut dihukum ya kalau kita melakukan hal yang baik, tapi karena kita mengasihi mama dan papa. Kalau aku nolongin adik, bukan berarti supaya mama gak marah-marah. Bukan. Kalau aku sampai nolongin adik, artinya aku sayang sama adikku kak. Kalau aku punya makanan, aku bagi sama kakakku. Karena aku sayang sama kakakku. Jadi perbuatan baik kita didasari alasannya karena kasih dan sayang. Firman Tuhan berkata, kita ini terang dunia. Tapi kita juga harus tahu loh, sebenarnya sumber terang itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Betul. Firman Tuhan berkata, Yesus itu terang dunia. Yesus terang dunia. Dia dari surga jadi manusia. Iya, nanti lagi dilanjutin nyanyinya ya. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yuk baca bareng-bareng. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus itu terang loh. Apa sih maksudnya terang? Nah, tadi Kak Sari sudah bilang bahwa terang itu keadaan di mana semuanya terlihat jelas. Apa sih yang terlihat? Perbuatan baik. Tuhan Yesus menjadi teladan yang sangat luar biasa buat kita. Selama Tuhan ada di dunia, Tuhan banyak sekali melakukan perbuatan baik.
Tidak ada satu pun perbuatan jahat yang dia lakukan. Semuanya ketika dia ada di dunia perbuatan yang baik. Contohnya ketika Tuhan melihat ada orang yang buta, gak bisa lihat, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menghampiri orang buta itu dan Tuhan menyembuhkan orang buta itu. Wah, baik sekali ya perbuatan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan lihat ada orang yang lumpuh, dia gak bisa jalan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Yesus hampiri orang itu dan Tuhan sembuhkan orang itu sehingga orang itu bisa berjalan. Wah, baik sekali ya Tuhan Yesus itu. Lalu bukan hanya melakukan kesembuhan, itu mah udah biasa. Pertanyaan Kak Sari, mungkin kita nggak bisa ya menyembuhkan orang sakit seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi kita bisa mendoakan. Mungkin kalau pas papa mama sakit, adik kita sakit, atau kakak kita sakit, kita bisa berdoa loh buat mereka. Karena Tuhan Yesus yang ada di dalam kita itu mau juga menyembuhkan keluarga kita. Lalu apalagi sih perbuatan baik Tuhan Yesus? Wah, di Alkitab dicatat bahwa Tuhan Yesus itu gak pelit loh. Tuhan pernah nraktir makan 5.000 orang. Wow, banyak sekali. Adik-adik pernah gak nraktir temennya makan? Pernah ya, palingan traktirnya pas ulang tahun ya. Kita undang teman kita sampai 1.000 kira-kira. Kayaknya enggak ya. Tapi Tuhan Yesus kasih makan gratis 5.000 orang. Wah, keren banget ya. Kata murid-muridnya begini nih, Tuhan Yesus suruh saja orang-orang ini yang 5.000 orang laki-laki ini pulang supaya mereka bisa makan. Tapi kata Tuhan Yesus apa? Jangan. Biarin, aku mau kasih makan mereka. Wow, luar biasa baik sekali ya. Tuhan Yesus nraktir makannya bukan untuk 1-2 orang, membagi makanannya bukan untuk sedikit orang, tapi 5.000 orang. Itu jumlah yang besar. Dan kata firman Tuhan dicatat bahwa semua orang makannya sampai kenyang. Bahkan masih sisa loh 12 bakul. Keren, kalau Tuhan memberi itu gak setengah-setengah. Dia kasih yang terbaik. Apakah adik-adik di rumah juga suka memberi? Kalau punya makanan, aduh ini enak banget ya coklat. Pas mau dimakan, oh iya inget. Aku nanti makannya nanti aja deh bareng sama kakak kalau udah pulang dari sekolah. Nah ya, kalau kita punya sesuatu kita mau bagi, itu perbuatan baik. Kita lagi asik main. Lagi main. Temen dateng. Ayo main yuk bareng sama-sama sama aku. Atau kita ada temen dateng, simpen mainannya jangan dikeluarin. Enggak ya, kalau kita berbuat baik kita mau juga loh main bareng-bareng sama temen, mau berbagi sama yang lain. Sama seperti Tuhan Yesus. Dan yang ajaib lagi, perbuatan Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia melakukan perbuatan yang baik sampai saatnya dia harus disalibkan. Sebelum disalib, Tuhan Yesus tuh disiksa dulu loh. Diejek, hei katanya kamu Tuhan. Diejek-ejek loh, selamatkan dirimu, katanya begitu. Wah, tapi Tuhan tidak membalas sekalipun. Ketika Tuhan dipukuli, dicambuk, bahkan sampai terakhir dia disalibkan, tangannya dipaku, kakinya dipaku, bukan karena dia melakukan hal yang jahat. Kita bisa lihat tadi sepanjang hidup Tuhan Yesus melakukan hal yang baik. Kenapa sih Kak Sari kok Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena Tuhan Yesus mau selamatkan kamu dan Kak Sari. Dan ajaibnya Tuhan Yesus tuh mati di atas kayu salib untuk mengampuni bukan hanya kamu dan Kak Sari. Ternyata
untuk orang-orang yang menghina Tuhan Yesus, bahkan yang menyalibkan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa, baik banget ya. Tuhan Yesus udah dijahatin, tapi Tuhan Yesus masih mau loh mengasihi, masih mau loh mengampuni adik-adik di rumah. Kadang-kadang papa, mama, atau saudara-saudara kita mungkin menjengkelkan ya hidup kita ya. Kadang-kadang ngeselin ya. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Apakah kita mau mengampuni seperti Tuhan Yesus? Karena mengampuni itu adalah perbuatan yang baik. Wah, kita bersyukur ya. Kita punya Tuhan yang gak hanya menyelamatkan hidup kita, tapi Tuhan yang juga menjadi contoh, menjadi teladan yang baik buat kita. Siapa adik-adik di sini yang juga mau meneladani Tuhan Yesus berbuat baik? Kak Sari juga mau ya. Nah, kalau Tuhan melakukan itu semua, dasarnya hanya satu. Bukan supaya dia menjadi yang terhebat, supaya dia jadi yang terkenal. Kalau aku berbuat baik supaya aku juga dibaikin sama orang. Bukan itu alasan utamanya. Tetapi karena kasih. Iya, tapi karena apa? Kasih. Kalau kita berbuat baik itu karena kasih. Iya, kasih kita kepada mama papa, kasih kita kepada saudara, bahkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik mau nggak taat melakukan firman Tuhan? Mau ya? Yang mau boleh lipat tangannya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami menjadi terang dunia. Mampukan kami Tuhan, supaya terang kami boleh dilihat oleh semua orang, yaitu dengan berbuat baik. Kalau kami melakukannya karena kami mengasihi mereka. Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh berbuat baik kepada semua orang. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau melakukan semuanya karena kami mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi Papa, mengasihi Mama, mengasihi adik dan kakak. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Titin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saatnya super ayat. Super ayat kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 14. Ayo adik-adik buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Sudah siap adik-adik? Iya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Sekali lagi yuk sama-sama. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Oke adik-adik, jangan lupa videokan super ayat kalian dan kirim kepada kakak-kakak sekolah minggu kalian. Ditunggu ya adik-adik. Saatnya kreativitas. Adik-adik sudah siap untuk kreativitas hari ini? Kita akan membuat lilin. Lilin ini adalah salah satu alat yang bisa menerangi di tengah kegelapan. Ya, walaupun kecil, lilin ini bisa menerangi di sekitar kalian yang gelap. Begitu juga dengan adik-adik di rumah, adik-adik yang masih kecil, adik-adik bisa menjadi terang dunia. Baik, kita akan kreativitas kita hari ini sangat simpel sekali ya bahannya. Ada kertas HVS atau kertas apa saja yang ada di rumah, kemudian origami. Ada kertas keras. Kertas keras ini nanti kalian buat lingkaran, ini sebagai alas untuk lilin. Ada lem, pensil atau bolpen, dan juga gunting. Nah, untuk pemakaian gunting, jangan lupa adik-adik minta tolong kepada orang tua kalian atau kakak kalian di rumah.
Adik-adik, untuk membuatnya sangat mudah sekali. Kertas kalian yang kertas keras tadi setelah dibuat lingkaran, kalian gunting dan ini untuk tatakan lilin tersebut. Kemudian kalian gunting juga kertas ini dibagi dua, ya, kalian gunting dibagi dua dan hasilnya akan seperti ini. Ya, dan kalian membuatnya dua. Nah, kalian membuatnya dua, kemudian kertas ini dilipat dua. Dilipat dua juga, dan caranya adalah seperti ini adik-adik. Ujung dengan ujung kalian tempel dengan lem, tentunya kalian tempel dengan lem, kemudian kalian lipat. Nah, dilipat seperti kalian membuat tikar. Nah, yang ujungnya ini juga jangan lupa kalian lem supaya hasilnya akan bentuknya seperti lilin. Nah, setelah itu kalian membuat lidah api dari kertas origami warna merah dan orange, ya. Dan jangan lupa untuk kertas yang kecil, kalian buat kertas kecil ini untuk menopang si lidah apinya. Kalian buat yang kecil, kemudian kalian lipat dua, dan ini dilem untuk ke lilinnya, dan yang satunya lagi untuk lidah api. Hasilnya akan seperti ini. Ya, Kak Titin percaya kalian bisa membuatnya lebih baik lagi. Ya, dan jangan lupa adik-adik, kalian foto kreativitas kalian dan kalian kirim kepada kakak-kakak sekolah minggu kalian. Kak Titin tunggu. Halo semuanya, kalian luar biasa ya, sudah ikut ibadah online lagi dengan tertib dan baik ya. Saya sebagai pastor sangat bangga ya dengan kalian yang sudah setia ikut ibadah. Bahkan kalau yang belum ikut pasukan doa, ayo ikut daftar ke guru kalian masing-masing. Juga jangan lupa ajak teman-teman kalian ya, supaya bisa ikut ibadah online sama-sama dengan kalian ya. Pasti kita diberkatin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan semangat dan sukacita. Saya berharap kalian tetap semangat-semangat, sukacita-sukacita. Yuk mari semuanya bangkit berdiri yang di rumah ya, baik yang di Bogor, Depok, Tangsel, bangkit berdiri. Kalian tutup mata dan seperti biasa angkat kedua tangan kalian, minta berkat dan saya akan mendoakan kalian. Yuk mari semua, saya tunggu dalam beberapa detik. Bangkit berdiri yang tertib, jangan ribut ya. Kemudian tutup mata, angkat kedua tangan ya. Mari ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur bisa ikut ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk guru-guru yang sudah melayani dengan setia dan semangat dan kreatif. Tuhan memberkati guru-guru kami juga Tuhan. Apa yang dikerjakan mereka berhasil. Biar Engkau lindungi mereka dari segala sakit penyakit dan virus-virus apapun. Tuhan yang menyertai. Demikian juga kami Tuhan, anak-anak-Mu bersyukur Tuhan Yesus. Dan hamba sebagai hamba-Mu Tuhan, berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang sudah setia ini. Biar Engkau memberkati mereka lebih lagi Tuhan. Dalam sekolah online mereka diberkati supaya berhasil. Nilai-nilai ulangan mereka akan mendapat nilai-nilai yang terbaik. Mereka akan menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua. Keluarga mereka diberkati, papa mama mereka diberkati. Tuhan Yesus, saya berdoa kiranya Engkau juga yang melindungi, menjagai seluruh anak-anak-Mu ini dari segala virus-virus COVID dan penyakit apapun. Tuhan yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu pada hari ini. Biarlah ya Bapa, damai sejahtera, kasih sayang, berkat-berkat rohani, berkat jasmani,
dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ayo semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.